Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya masuk nggak? Oke, masuk ya. Oke, saya akan itu ya, apa namanya? Saya akan itu ya menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari ya di kelas 3 ini. Ya, kelas 3 tahun ajaran 2024 sampai 2025 ya. Jadi apa yang akan kita pelajari adalah ini ya, yaitu framework ya. Kita akan belajar tentang framework ya. Jadi di pembelajaran pemrograman ini nanti, yang pemrograman web server side, web backend ini, nanti tujuan pembelajaran kita itu akan seperti ini ya. Ini capaian pembelajaran yang akan kita itu ya, yang akan kita lakukan lah. Untuk awal-awal kita kan bahas tentang latar belakang ya. Latar belakang ya. Itu nanti kita akan membahas tentang siswa itu nanti akan dapat membuat sebuah proyek sederhana. Siswa itu dapat mengenal HTTP respon seperti kode 200 sama 299, terus kemudian kode 400 sampai 499. Ini sebenarnya kurang satu, yaitu itu ya, kode 500 ya. Tapi ya nggak masalah lah. Kita akan bahas tentang ini ya, 200 sama 400. Kalau memang diperlukan nanti akan saya tambahkan ya lah di sinilah. Kode 500 pemrograman gini ya. Oke, nanti akan saya tambahkan ya. Oke, kita bisa masuk ke pembahasan kita ya. Kita akan membahas tentang oleh latar belakang ya. Oke, nah ini ya, error pesan ini seperti ini ya. Muncul nggak? Oke, seperti ini ya. Saya akan bahas tentang ini pesan kali ya. Kok ini kok seperti itu ya, seperti apa, skripsi ya. Kok saya juga bingung ya, kok seperti skripsi ya. Ah, bodoh lah. Pokoknya ini ya, pokoknya kita akan bahas tentang awalnya itu. Ini kita bahas latar belakangnya, nanti kita bahas pendahuluan. Oke, biasanya ya. Oke, apa yang perlu saya lakukan ya? Misalnya ini ya, siswa itu nanti akan dapat membuat sebuah proyek sederhana. Tenang saja, saya juga bukan baru sih sebenarnya. Ya sudah lama, beberapa tahun ya, bidang pelajaran. Jadi apa yang sudah saya tahu selama ini itu saya juga tidak ada. Saya juga tidak ada yang saya tahu ya. Karena memang bahasa pemrograman atau dunia coding itu sendiri itu berubah. Apa yang kamu pelajari itu hari ini, satu minggu, sehari, besok itu sudah beda cara nanganinya, cara mengelolanya, cara gini, cara ini, cara itu kan beda. Mungkin struktur juga beda, struktur tata bahasa, ngebikin buah kodenya itu beda mungkin ya. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari pemrograman itu adalah satu, yaitu problem solving ya. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman yang memang kita kuasai. Untuk depannya mungkin akan ada perubahan mungkin, tapi nggak masalah. Yang penting adalah kita tahu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu prosesnya, itu proses untuk uh, ya kan, setiap masalah itu kan besar. Kita akan buat masalah itu seramping mungkin, sekecil mungkin cakupannya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai problem solving ya. Yaitu kita memecahkan masalah yang sebenarnya itu besar, kita bisa pecahkan menjadi sangat kecil ya, dirampingkan ya, seperti itu ya. Nah, ini ya, katanya pengalaman itu adalah pengalaman yang dihargai ya. Ini ya, katanya pengalaman yang dihargai itu harus pengalaman kerja. Saya baru dengar itu ya. Di mana? Di negara mana itu terjadi? Saya tidak pernah dengar ya. Oke, siapa yang membuat saya menjawab pertanyaan ini? Adalah seseorang lah, gitu ya. Jadi pengalaman itu yang harus dicantumkan, itu adalah sebuah pengalaman belajar. Nah, pertanyaannya sekarang ini, bukankah pengalaman belajar itu juga penting? Bukan pengalaman kerja.
pengalaman kerja bisa disisihkan sedikit. Nah, karena kita kan fokusnya kan belajar kan, bukan untuk kerja. Bekerja itu kan kalau memang kau sudah bisa diterima bekerja kan. Sekarang permasalahannya pengalaman kerja itu yang diutamakan. Orang-orang yang nggak punya pengalaman kerja itu gimana? Nah itu kan ada dua pertanyaan lanjutan kan. Kenapa sih kita itu harus pakai konsep seperti itu? Kan orang-orang yang butuh pekerjaan itu kan banyak ya, nggak satu atau dua orang, banyak ya orang yang bisa kerja sekarang ini. Mungkin juga kita nggak akan tahu kapan mereka itu akan di PHK atau akan dipecat dari pekerjaan, kan kita tahu. Tapi ya jangan sampai lah ya konsep itu terlalu tua sampai ada yang bilang seperti itu. Pengalaman yang terbaik itu adalah kerja. Ya benar nggak salah kok, nggak salah. Cuma cara menjelaskannya, cara mengambil kesimpulannya ke situ yang harus dipertanyakan. Makanya saya pertanyakannya, banyak sih pengalaman yang seharusnya penting. Ini nggak bahas tentang pengalaman kerja ya. Banyak pengalaman selain pengalaman kerja. Satunya pengalaman belajar. Ini ya. Oke. Nah itu belajar harus kerja. Penting untuk dipahami bahwa konsep pengalaman itu tidak terbatas hanya pada pengalaman kerja, apalagi kerja formal ya. Kerja informal juga ada loh. Jadi kita masuk ke pengalaman belajar versus pengalaman kerja. Nah, pengalaman belajar itu masuk ke pembahasannya, itu contohnya pendidikan formal, pelatihan, kursus online, seminar, workshop yang membantu individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, fokusnya itu pengetahuan pada teori, praktis pada teori ya, dan kemampuan yang akan diperoleh itu bisa dipakai untuk beradaptasi dengan teknologi dan tren yang ada saat itu. Atau saat ini tren sedikit condong ke arah teknologi ya, tapi sekarang ini kan juga ada gelombang PHK di tech company, terus kemudian ada tech winter dan lain sebagainya. Kita nggak pasti itu sih sebenarnya. Kita kan ini kan pengalaman belajar sama pengalaman kerja. Masuk ke yaitu pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu bisa masuk ke pekerjaan formal atau pekerjaan formal yang seseorang lakukan di suatu organisasi atau perusahaan. Fokusnya pada kompetisi, aplikatif, dan wawasan yang diperoleh operasional, pengembangan kemampuan ya. Kemampuan itu salah satunya yaitu personal ya, komunikasi ya. Cara kita berbicara dengan orang, cara kita berinteraksi dengan orang, itu kemampuan personal. Nah, kalau kita masuknya ke pengalaman bicara, nggak belajar pengalaman pengembangan kemampuan personal ya, komunikasi, karena kita belajar kan, kita belajar banyak teori kan, kita mungkin nggak bakalan itu sih nanti nggak bakal interaksi dengan orang ya, karena kita bukan fokusnya pada teori-teori yang ada apa sebenarnya yang terjadi. Nah seperti itu. Kemudian kita masuk ke pentingnya pengalaman belajar ya. Nah, kita masuk ke pertama, itu penting pengetahuan ya. Semua bidang pengetahuan itu penting ya, semua bidang ilmu pengetahuan itu penting ya, tapi lebih penting lagi kalau kau sudah tahu dan mau mendalami apa yang kau ini spesialis di mana. Nah begitu. Kalau kalian masih generalis atau kalian itu tanahnya masih semua dipelajari, katanya kalian bisa carilah salah satu yang bisa kalian coba untuk spesialisasi di bidang tertentu gitu. Karena kita nggak bakalan belajar satu hal ya, kita nggak bakalan semua hal ya, kita harus belajar satu hal ya, yang fokus dan spesialis di bidang tersebut. Kemudian kedua itu keterampilan apa, kita itu akan bisa melakukan ini ya, bisa beradaptasi ya dengan perubahan dan teknologi ya. Di sini ya yang pertama ya, pengalaman ya. Jadi pemecahan masalah ya. Oke, masuk ya ke pengalaman pemecahan masalah ya. Setiap studi atau pengetahuan masalah yang ada masalah, maka itu dibutuhkan jawaban atau solusi yang dibutuhkan untuk masalah. Nah, jadi itulah artinya problem solving. Mungkin soal pengembangan diri dari pengalaman yang kita pelajari itu kita akan berkembang. Kemudian relevansi pengalaman kerja. Oke, untuk relevansi pengalaman kerja itu pengalaman praktis yang dimana teori yang dilatih itu kita dan dipraktekkan. Yang intinya itu dipersimpel dan nggak muluk-muluk. Apa yang ada di teori dipraktekkan semua enggak. Itu adalah pengalaman kerja. Terus kemudian profesional. Kita masuk ke poin kedua yaitu jalan profesional. Pentingnya, manfaatnya kalau kau butuh pekerjaan, ya tinggal mana. Kalau kamu bilang ada dan dia mau ngajak kamu kerja di tempat itu, ya aja tuh. Pokoknya fokusnya itu kan menambah wawasan, menambah ilmu. Tapi kalau memang bidangnya beda kan juga harus dipertanyakan, bisa ditolak juga kan nggak sesuai bidang atau memang ingin keluar di bidang yang tersebut, nggak masalah. Kemudian keterampilan soft skill ya, kita masih ketiga ya, itu keterampilan soft skill. Keterampilan soft skill itu adanya yaitu manajemen waktu, kerja tim, dan kepemimpinan. Kita masuk ke kenapa banyak yang fokus pada pengalaman kerja ya,
atau pengalaman kerja itu kan masuknya ke tradisional ya, yaitu ini ya, pengalaman kerja tradisional kan ini yang dibutuhkan dunia industri. Entah ya, industri mana ya? Industri apa ini? Industri manufaktur atau industri teknologi? Ini yang pertanyaan lagi. Pertama itu kompetisi dan aplikatif ya, dapat diaplikasikan ya. Nah, banyak perusahaan itu menganggap bahwa pengalaman kerja itu sebagai indikator yang lebih jelas tentang kemampuan seseorang ya. Jadi maksudnya masuknya menilai orang lah. Kemudian potensi langsung, pengalaman kerja itu seringkali dianggap sebagai bukti langsung bahwa seorang itu memiliki kemampuan atau kompetensi mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ini poin kedua ya, yang kedua adalah hasil yang terukur. Pengalaman kerja itu biasanya lebih mudah diukur dalam segi kontribusi dan hasil kerja sebenarnya. Terus ke ya, pengalaman operasional, banyak pengalaman operasional. Salah satunya magang, proyek dan pengalaman relawan. Apa namanya, penjelasan lebih lanjut mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Ini saya nggak bisa contohnya di sini. Mungkin kita ke proses pengalaman ya. Mungkin di masa depan itu pengakuan kita dalam pengalaman belajar itu mungkin akan dapat dilihat ya. Jadi kita bisa menulis lah pengalaman kita belajar itu seperti apa, formal atau informal, sebagai bagian dari portofolio yang akan kita bisa ajukan ke perusahaan manapun. Semoga saja. Kemudian pengembangan berkelanjutannya dengan percepatan perubahan dalam dunia teknologi dan industri, pembelajaran berkelanjutan itu menjadi yang tak terpisahkan dari pengembangan karir ya. Oke, kita selesai ya. Ini pas tentang kami. Kita akan masuk dalam bidang coding. Nah, pengalaman yang sangat berharga lainnya itu satu adalah bidang coding. Itu baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks itu kerja ya. Karena coding itu bukan teknologi teori ya, tapi juga penerapan prakteknya atau praktisnya ya, yang kompleks dan sekali membutuhkan pembelajaran berkelanjutan ya. Jadi kalau kau bisa ngebikin ini, mungkin kalau kau ngebikin yang lain yang benar di sana seperti itulah. Ini dari bidang coding. Nah, pengalaman belajar coding itu ada yang pertama dalam belajar formal itu bisa dilakukan di sekolah, entah itu jurusan komputer, jurusan lainnya yang jenis lah itu banyak, atau masuk ke perguruan tinggi yang fokusnya pada komputer ya, pendidikan formalnya komputer. Jadi itu nanti akan diberikan dasar-dasar teori ya, tapi dasar teorinya itu nanti ya nggak selengkap yang kita pelajari sendiri sih. Karena itu kita masuk ke kursus online. Nah, di kursus online ini itu belajar dengan fleksibel dan terjangkau ya, lebih murah sih, lebih murah kursusnya daripada pembelajaran formal ya, karena pembelajaran formal itu kan kita akan diberikan semua ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu nggak penting sebenarnya, nggak penting-penting amat sebenarnya. Kalau kursus online kan belajar satu hal dan satu hal itu penting ya, walaupun pembelajaran online dan pembelajaran formal itu jangka waktunya itu mungkin kalau kursus online mungkin 1 bulan, 1 minggu, atau 3 hari lah sudah selesai. Kalau pembelajaran formal itu bisa bertahun-tahun lah nggak selesai malahan, seperti itu ya. Itu belajar mandiri, belajar itu ya seperti saya sendiri kan, saya mengalami kali itu belajar formal terus online sendiri ya, soalnya sekarang ya. Jadi saya juga banyak belajar coding soal tidak ya, melalui tutorial atau dokumentasi yang dibuatkan oleh banyak orang yang ada di sana ya. Makanya saya sangat terima kasih dengan mereka ya. Saya lupa yang nama mereka karena saking banyak, saya juga nggak terlalu ingat mereka. Dan proyek-proyek open source yang ada di sana ya, saya sering pakai ya, karena masih itu miskin ya, oleh itu nggak bisa nasi ya, karena ya gimana, kalau sudah punya uang mungkin makan nasi lah, sedikit donasi lah. Kalau sekarang nggak punya uang ya, uangnya terbatas lah. Kalau memang diberikan kesempatan untuk mendapatkan uang lebih, mungkin bakalan donasi lah ya ke proyek online atau tutorial online ya. Jadi nggak sekarang, nah gitu sih. Nah ini kan nanti kan menunjukkan inisiatif dan buat lagi. Nah ini apa yang dan dia dunia teknologi industri ya, kalau industri teknologi ya, sebenarnya soal praktis penting. Pengalaman praktis dalam coding itu nggak beda dari yang harus ya. Kan ada proyek pribadi ya, macam-macam ilmu yang dari 3 tersebut itu bisa menjadikan satu dan memberikan ke orang lain. Wah, itu apa yang saya pernah kerjakan, dan ini kan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan praktis dalam skenario dunia nyata ya. Kemudian kontribusi pada proyek open source atau sumber terbuka ya. Jadi nanti akan memberikan pengalaman praktis ya, tapi juga membangun jaringan profesional dan reputasi di komunitas yang kita ikuti. Kemudian hackathon dan kompetisi coding. Itu ya, kompetisi coding ya. Jadi bisa membantu masa kau terapkan kita memberikan pengalaman kerja dalam tim serta dalam waktu yang terbatas ya. Kemudian masuk ke pengalaman dalam dunia kerja. Kita masuk ke permintaan sering. Nah, ini adalah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa saat ini ya, terutama permintaan digitalisasi teknologi pada sekarang ini. Masalahnya ada kesulitan bisnis ini saat ini sedang terberat lah pekerjaan mereka. Ya demi lagi kau kan profit, karena itu kalian inginnya peningkatan karir dalam bidang ini dan ingin membangun peluang karir dalam bidang ini, itu bisa ini ya, bisa tahu kan ya. Tapi masalahnya di sana itu punya dikit.
kan beda ya. Kalau di perusahaan besar Xiaomi sendiri bayar besar, cuma sekarang ini ada apa itu kan pegawai, jadi ya paling ya ya kegiatan kecil atau startup mungkin lah, tapi nggak mungkin. Kenapa? Masih miskin. Oke, kemudian kita masuk ke tanah ya. Nah, itu kan dikatakan itu pemecahan masalah logika dan kemampuan untuk bekerja dengan teknologi yang terus berkembang saat ini sangat penting ya. Karena dunia kerja saat ini itu cepat tumbuh, tapi orang-orang yang di pekerjaan itu nggak tahu berapa banyak jumlahnya, nggak tahu karena saking banyaknya. Jadi kalau melihat ya dunia satu dunia atau dunia sosial ini, kalau dilihat ya kita ini sedang surfing ya, atau yang namanya apa sih, starting namanya lah atau apa sih, pokoknya ini sedang ini sedang itu sedang tidak baik saja. Nah, sedang baik-baik saja sekarang, sedang tidak baik saja. Oleh karena itu daripada pulang ya, kan orang itu ada yang namanya ini kan kecerdasan buatan, otak tiruan, otak ciptaan komputer sekarang itu sebenarnya sih sudah ada lama. Sejak terciptanya komputer itu sudah ada kecerdasan seperti itu, tapi tidak se apa namanya, tidak se itu secanggih sekarang. Tapi kalau sekarang dilihat ya nggak canggih-canggih amat kan, biasa aja sih, karena nggak ada nggak perubahan sih sebenarnya dari kecerdasan buatan itu. Kecerdasan buatan itu kan nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya. Karena kan memang kecerdasan buatan masih diusahakan, masih kemampuan untuk bikin video, kemampuan bikin tulisan, kemampuan untuk bikin ini, kemampuan bikin itu. Cuman masalahnya kan kalau ini komputer ini dia kan mau dikerjain kan di bagaimanapun dia nggak kerja, dia kerja sama dia, kemudian dikit-dikit ngeluh, dikit sakit, dikit-dikit gini, dikit gitu kan, dikit kamu baca gitu ya. Karena itu cepat nafsu teknologi ini, tapi teknologi nggak itu sih sebenarnya, nggak lah begitu itu, begitu destruktif ke manusia. Mungkin depannya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lah yang akan mungkin bisa geser manusia. Cuma sama aja gimana. Bentar. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, saya mana tadi? Oh, ini ya. Peran pembelajaran berkelanjutan ya. Kita masuk ke pembelajaran berkelanjutan ya. Ini satu paket ya.
dengan yang atasnya. Mungkin ini nanti bakalan saya tambahkan gaji seorang pekerja IT. Cuma saya juga bakalan investasi nggak gini ya, gaji seorang pekerja IT ya. Oke. Kita masuk di ilmu teknologi apa? Cepat kayaknya. Industri saat ini itu berkembang cepat. Di pelajaran berkelanjutan itu sangat penting. Hal yang sangat penting untuk tetap relevan. Ini bisa berupa belajar bahasa baru, teknologi baru, framework baru, atau rangka kerja baru. Kemudian kita masuk ke sertifikat dan terus berkantan. Kita bisa ambil sertifikat atau usaha dalam bidang tertentu yang meningkatkan peluang karir. Misalnya pada organisasi itu ya, kemudian ini juga masuk ke pengalaman yang aku ya. Portfolio sama blognya. Kalau itu mencakup proyek yang telah dikerjakan, bisa minta alasan memenuhi kemampuan kepada dalam kerja ya. Cuma dikasih blog. Menulis tentang pengalaman kerja, pengalaman kerja, pengalaman belajar di perlu penting. Bisa membangun dan berbagi pengetahuan dengan komunitas yang ada. Kemudian masuk ke masakannya. Inovasi dan kreativitas, kemudian anak dan bisnis. Kreativitas. Untuk di utama inovasi, dalam industri itu mulai di teknologi kesehatan, itu sekarang dipakai ya. Bisa kreativitas. Kemudian peran otomatisasi, kemajuan yang artificial intelligence dan komputer. Masih yang sangat dari medannya itu minta apa ya? Itu minta industri mana tuh teknologi kan ada ya di otomatisasi, makanya otomatisasi artinya time jadi bisa bikin kalau bisa otomatis bisa bikin Bambi dengan teknologi ini akan menjadi sepenuhnya kan juga bisa itu kalau bikin taraf nanti bisa mas bikin pohon kan marilan kan bisa tinggal di miliar nanti bisa dilempar ke sana bumi kan bisa tetap orang dilempar ke sana ke Mars kan durasi fase tadi dibandingkan sama banyak kan 50 menit lah satu jaman kan di sini jam sedang 20 atau 56 lah di sana itu belum terus juga masa sekitar kan 2 kali kan jadi kalau dunia punya segi tapi di Mars nanti kita bakal mudah lagi ini terus kita dan di mana dan Mas Nang itu sistem responsnya kita akan caranya 200 sampai 29 sampai 200 oke itu ya durasi dan respon data yang ya dengan 200 itu berhasil cuma ya baru itu bagaimana ya perkembangan bos yang itu kita terus masa itu yang pasti mau itu selesai makanya seperti sini kita chat aset terusnya invest naik ada 5 dia 240 itu berhasil oleh tapi kita mengendalikan ya berhasil tapi tidak mengumpulkan data seperti yang sudah ya ini resource hebat sukses mungkin kalau kita pakai 240 mungkin 200 konten ini permintaan berhasil ini yang dikirim karena klien itu ya memang kita pakai sudah nah kalau ngirim file yang ukurannya besar kemudian ya pasal konten successful multi subscribe jadi harus untuk yang dalam satu aku dalam yang beli keberatan ini masuk beberapa sih artinya workshopnya satu 400 pound ya harusnya oke dan 100 ton satu nanti tempat yang satunya kemudian bisa pakai ya sampai yang berhasil mungkin angket terus soalnya berhasil satu dokumentasi gunakan dalam depan coding jadi kita fungsinya itu memakai dengan hal yang bahan terus ini itu jarang ya karena pertama makanya harus langka lah terutama dengan operasi yang masih dan banyak ya nah ini cara menangan dalam ini memang ada baik-baik kemudian bisa harus yang kita kemudian penanganan tampilan dari persoalan persoalan ini harus yang punya kesan ya nggak bisa ya setiap setiap waktu selalu ada itu selalu dikasih dengan pesan yang dilakukan itu ini seperti 400 sampai 409 ini 400 TPS nah ini kan bisa dipahami tingkat yang akhir itulah terjadi jika teknik tidak sesuai dengan karena datanya invalid atau request dulu menginvalidkan ini 401 authorized jika itu tidak mengirimkan tidak operasi yang atau ini ternyata otoritas dari soal sama untuk masih betul lagi otoritas inilah minimal itu bahasanya di udah bahasanya aja sama sih ini kalau suka oh ya verifikasi identitas oh ya untuk anak nah ini ya bisa saya comot nah ya oke kemudian bahasanya keren ayo kan bahasanya yang custom tadi baca ini untuk jelasin juga susah nah itu lah diperbaiki lah terus pernyataan dicomot ya ini kredensial yang autentikasi kemudian masuknya nah itu mengakses sumber daya yang memerlukan itu bisa legal dalam memberikan sertifikat yang diminta oleh karena itu yang muncul ini error unauthorized seperti itu kemudian 403 forbidden yaitu dia memahami ini atau nolak untuk memberikan izin jadi udah tanpa sedikit tolak kayak kita cintamu kita mbak tapi si itu pelak nasib itu forbidden oke ya itu jadi ya pengguna itu nggak izin untuk proses ya kan gitu kita itu minta ternyata yang izinin lalu kita jual gitu terus apa namanya hasil ya hasil itu jelas itu forbidden oke mantap dan baru sempat smartphone kemudian diminta tidak itu jadi jika ini yang diminta tidak ada kemudian baru 5 lalu metodenya tidak diizinkan terus saya diminta misalnya pada metode put kita pakai put tapi si metode yang itu memang metode not put harus sama tetap ini ya sebenarnya diminta hanya mampu mengakses konten sesuai dengan accept makanya accept accept jadi kan umumnya jika itu nggak pernah yang terbiasakan jadi harus ada mau sesuai menunggu permintaan dari klien karena keterlaluan akhirnya si dia yang koneksi ini
tapi cara penggunaannya itu memakan yang lama dan batas waktu yang itu sudah satu yang ditetapkan dan harus dilakukan terjadi dengan saat ini ya. Jadi kemudian kasus di mana konflik dengan wanita seperti ngelakuin proses atau ngelakuin yang ditetapkan. Nah, ini konflik kemudian kalau nanti sebenarnya minta sebelum warga tapi sekarang proses permanen. Nah ini kan jadi sebenarnya itu ada tapi terhapus dan saat kita lagi dia nggak terus yang pokoknya errornya itu kemudian harus membelas betul dia minta proses bukan minta kenapa media yang kami itu akhirnya untuk yang support jadi jika kalian ini ya tanpa tidak tinggal atau tidak mau dia dan 14 bulan ini guys dalam kalau banyak permintaan tertentu itu dari kita itu mereka ini diterapkan dan masih yang bisa lakukan penanganan masalah ini ya baik ya bisa dari cukup dan saling kerja dan melakukan sabar operasi lah nggak tahu bahasa Indonesia apa bahasa segala kakek sih organisasi dan ini sudah tapi ya ini bahasa undang-undang oleh karena itu perlu kita lagi nah ini kita pemenang diberikan izin nah sebenarnya saya mau lagi saya tamat lagi nah kemudian angkatan guna yang ditekan bisa apa gitu oke gimana oh ya kita tambahin mas nah ini ya gagal ya 500 adalah 500 itu iya gagal pada sisi dan kita ada proses kemudian biasanya ada caranya masalah nah, seperti salah konfigurasi entah itu konfigurasi logic kasih tahu nah, itu selalu dibagi error seperti ini bukan Windows Windows ya ampun ini mau pindah dulu cuman karena satu Office kalau pindah bagaimana kan cuma ada dua itu Mac atau Linux kalau Linux kan kita pakai OpenOffice tidak Office ya sebenarnya mahal orang jalan mungkin bisa juga mungkin butuh-butuhannya benar-benar ya dimana mungkin mungkin kembali ya kalau proses jalan oke ya mungkin cukup sampai sini oke sekian saja bye. Ya ampun lemotnya laptopnya nyala ah sebelah